Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal USP, ujian satuan pendidikan atau ujian akhir sekolah matematika wajib kelas 12. Kali ini video yang bagian kedua. Saya bahas nomor 11 sampai nomor 19. Nomor 11, dari suatu barisan aritmatika diketahui suku kelima adalah 22 dan suku ke-12 adalah 57. Pertanyaannya, suku ke-15 barisan ini adalah berapa? Aritmatika itu misalkan gini, 5 kemudian tambah 3 8 tambah 3 11 tambah 3 14 tambah 3 17 tambah 3 20 dan seterusnya. Ini aritmatika, barisan aritmatika. Barisan yang mempunyai selisih yang sama. A sama dengan 5, kemudian beda sama dengan 3. Beda itu 8 dikurangi 5. Kemudian untuk suku ke N, UN itu sama dengan A plus N-1 dikali B. Nah, kalau SN, tapi di sini nggak bahas SN. Mungkin soal berikutnya SN sama dengan N per 2 kemudian 2A plus N-1 dikali B, begini. Nah, di situ diketahui suku kelima U5 sama dengan 22, berarti A plus 5 min 1 4 B sama dengan 22. Jadi U5 itu A plus N min 1 nya dari sini 5 min 1 itu 4, berarti langsung 4B sama dengan 22. Suku ke-12 U12 di situ 57. Saya tulis di bawahnya sini A plus 11B sama dengan 57. 12 min 1 jadi 11. Saya eliminasi. Saya hilangkan A nya, A dikurangi A habis, 4 dikurangi 11, 4B kurangi 11B min 7B, kemudian 22 dikurangi 57 min 35. Berarti B sama dengan min 35 dibagi min 7 sama dengan 5. Bedanya 5. Nah, dari beda 5 kita mencari A. Saya tulis di sini A plus 4 kali 5 sama dengan 22. A sama dengan 22 dikurangi yang ini 20 ya. Saya ke kanan jadi 20. A sama dengan 2. Nah, sudah. Pertanyaan adalah suku ke-15. U15 itu sama dengan A plus 14B sama dengan A nya 2. 14 kali 5 2 plus 70 72. Jawabannya yang C. Nih. Oke. Soal berikutnya nomor 12, diketahui deret aritmatika suku ketiga sama dengan yang tadi ya. U3 sama dengan 3, U8 sama dengan 23. Kalau U3 berarti A plus 2B sama dengan 3, A plus 7B sama dengan 23. Kita eliminasi. Habis, kemudian 2 kurangi 7 min 5B. Ini min 20, berarti beda sama dengan 20 bagi 5. Min 20 bagi min 5, 4. Bedanya 4, berarti dari sini A plus 2 kali 4 sama dengan 3. A 3 min 8. 2 kali 4 8, ke kanan jadi min 8. A sama dengan min 5. Pertanyaan adalah jumlah 20 suku pertama. Nah, tadi SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1 dikali beda. Nah, begini. Berarti S20 20 per 2, 2A berarti 2 kali min 5 plus N min 1 20 min 1 dikali bedanya adalah 4. Nah, 20 bagi 2 10, yang ini min 10 plus 19 kali 76. 19 kali 4 19 kali 4 36 nyimpen 3 76. Ini ya. Nah, 10 dikali ini berarti 66. 76 dikurangi 10 berarti 660. Nah, jawabannya yang B. Nih, 660B. Oke, ini gampang.
Berikutnya geometri sekarang. Geometri itu polanya misalkan 3 kali 2 6 kali 2 12 kali 2 24 48 96 dan seterusnya. A sama dengan 3, R atau rasio 6 bagi 3 bukan dikurangi ya. Jadi ini kali berapa atau bagi berapa begitu. Ini R nya 2 atau 6 bagi 3 12 bagi 6 24 bagi 12, R nya 2. Nah, untuk UN itu A dikalikan R pangkat N-1, sedangkan SN itu A dikali R pangkat N dikurangi 1 begini dibagi R-1. Sekarang suku keempat berarti A R pangkat, tak tulis dulu aja, U4 sama dengan 4, sedangkan U6 sama dengan 36. U4 itu berarti A R pangkat 3 N-1, jadi 4-1 sama dengan 4, sedangkan U6 itu A R pangkat 5 36. Terus ini bukan dikurangi ya, caranya dibandingkan atau dibagi. Nah begini, A R pangkat 3 4 begini. Nah, A dibagi A habis, R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 itu R pangkat 2, 36 dibagi 4 itu 9. Berarti rasionya itu sama dengan plus minus akar 9. Jadi bisa 3 bisa min 3. Tapi kalau dilihat dari polanya, positif, kemungkinan kita ambil yang positif. Nah, kita ambil rasio yang positif aja dulu. Nah, 3. Oke, sekarang suku ke-8. U8 itu berarti A R pangkat 7. R nya sudah, tinggal A nya ya belum. Dari sini A R pangkat 3, R nya itu 3 pangkat 3 sama dengan 4 dikali A kali 27 sama dengan 4, berarti 4/27. Itu adalah A. Oke, dari sini A itu 4/27 atau 3 pangkat 3 gak apa-apa. R nya dia ini 3 pangkat 7, R nya 3 nih, berarti 3 pangkat 7, berarti dia 4 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu 3 kali 3 kali 3 81, 3 begini 81. Berarti 4 kali 8 1, belakangnya 4, 8 kali 4 32, 324 C. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 14, jumlah tak hingga. Nah, ini beda. Jumlah tak hingga itu S tak hingga A per 1 min R. Nah, biasanya cara menghafalkan itu ini 1 ya, air gitu. S tak hingga sama dengan air A per 1 min R. Air gitu, A per 1 min R. Tapi harus hafal bener ini, karena memang ini harus dihafalkan, materi hafalan. A nya di situ 64, rasionya itu 8/64, berarti 1/8 ya, atau dari 1/8 atau 1/8 bagi 1. Nah, tinggal dimasukkan aja. Saya tulis ulang di sini, A nya dia 64/1 min R nya 1/8. Nah, pengoperasian seperti ini yang harus bisa. Misalkan bingung, ini kok bingung begini, karena ada per 8 ya, saya kali 1, satunya saya rubah menjadi 8/8. Bisa begini. Jadi yang atas itu 64 kali 8, yang bawah itu 8 kali 1 begini ya, 8 kali 1 8, kemudian 8 kali 1/8 itu 1. Nah, jadi 8 kali 1 8, 8 kali 1/8 1, berarti 8 min 1, tinggal 64 kali 8/7. Di sini itu dia ada pecahan, berarti ya kita pecahan, berarti kita operasikan cara pecahan. 64 kali 8
32, 6 kali 8 48, 51. 512 dibagi 7 dapat 7 ya, 49. Ini berarti 2, 22, 3 kali 7 21, sisa 1. Nah, berarti 73 1 per 7. 1 sisanya per 7. 73 1 per 7. Yang ini, yang E. Oke, jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, suku ketiga dan suku ke-7 suatu deret geometri. Oh, ini jumlah 7 suku utama Sn berarti. UN A R pangkat N min 1 Sn A R pangkat N dan dikurangi 1 per R min 1. U3 16, U7 256. Ini AR kuadrat 16 AR pangkat 6 256. Sama dengan soal yang sebelumnya tadi. Berarti modelnya ini dibagi begini. Nah, gini. R pangkat 6 R pangkat 2 berarti R pangkat 4. 256 bagi 16 itu 16. 16 itu 2 pangkat 4. Berarti R sama dengan 2. 2 kali 2 kali 2 kali 2, ini 16. Oke, berarti 2 pangkat 4. Oke, R-nya sudah ketemu, sekarang A-nya. A kali 2 pangkat 2 sama dengan 16. A kali 4 sama dengan 16, berarti A sama dengan 16 per 4, 4. Nah, sekarang jumlah 7 suku pertama, berarti S7. A nya 4, R nya 2, 2 pangkat 7 min 1 per 2 min 1. 4 dikali 2 pangkat 7 itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 4, 8, 16, 32 64, 64 kali 2 128. 128 min 1 per 1. Berarti 4 kali 1 27 perkalian 28 nyimpen 2 kali 4 8 ditambah 2 jadi 10. 1 kali 4 4 tambah 1 5. 508 jawabannya yang C. Nah, ada. Oke. Soal berikutnya nomor 16. Pada segitiga lancip ABC diketahui panjang sisi AC 4, AB 5 dan cos B 4/5, maka nilai dari cos C. Segitiga ABC begini. A B C. AC nya itu 4, kemudian AB 5, kemudian ada cos B. Cos B sini berarti ya cos B. Ada namanya aturan sin, ada namanya aturan cos. Aturan sin itu sisi depan sudut A ini namanya A kecil, ini sama dengan B kecil, ini sama dengan C kecil. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ada juga namanya aturan kosinus. A kuadrat itu B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos A. Kemudian kalau B berarti sini A sama C, min 2 nya AC, cosnya B. Kemudian kalau C, A sama B, cosnya cos C. Ini aturan kosinus sama aturan sin, aturan sinus. Di sini kita apakah menggunakan aturan sin atau menggunakan aturan cos? Kalau diketahui satu paket, misalkan B sama sudut B atau sin B nya diketahui, maka kita menggunakan aturan sin. Atau yang ini A per sin A ada, C per sin C ada, berarti kita menggunakan aturan sin. Kalau dari sini kita menggunakan aturan cos juga tidak bisa. Nah, berarti kita menggunakan aturan sin, tapi kan sudut B tidak ada. Tapi bisa
kita bisa mencari dari sin B dari sini. Nah, kalau segitiga siku-siku, misalkan ini B, siku-siku ya, ini depan, ini samping, ini miring. Nah, sin itu demi, depan per miring. Kalau cos sami, samping per miring. Kalau tan desa, depan per samping. Di situ diketahui cos B 4/5, berarti samping per miringnya di sini 4, miringnya dia 5. Berarti depannya kalau kita hafal triple Pythagoras 4, 5, di sini berarti 3 depannya, 3, 4, 5, triple Pythagoras. Atau misalkan dicari manual juga 5 kuadrat 25, 4 kuadrat 16, 25 kurang 16 9, akar 9 3. Oke, berarti sin B bisa kita cari. Sin B sama dengan demi, depannya 3, miringnya 5, 3/5. Nah, berarti kita bisa menggunakan aturan sin. Nah, dari sini berarti B sama C ya. B per sin B sama dengan C per sin C. B nya itu dia 4, sin B tahu ini 3/5, nah, sama dengan C nya 5 per sin C. Pertanyaannya tadi cos C, nggak apa-apa, kita nanti bisa menggunakan segitiga siku-siku untuk mencari nilai cos C. Ini kita kali silang, berarti 4 sin C sama dengan 5 dikali 3/5. Habis berarti sin C sama dengan 3/4. Nah, sin C 3/4 kita mencari cos C. Nah, dari sini juga. Ini C, sin demi, depannya 3, miringnya 4. Sini bukan 5 ya, karena triple Pythagoras itu yang misalkan 3, 4 itu sisi siku-siku, yang 5 yang miring. Ini yang sisi sini, sisi bawah atau sisi samping itu lebih pendek. Berarti dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 16 kurangi 9, 7. Berarti di sini akar 7. Nah, ketemu cos C sama dengan akar 7/4. Akar 7/4 atau 1/4 akar 7 yang E. Nah, jawabannya adalah yang E. Caranya seperti itu. Ternyata kita tidak menggunakan aturan cos. Aturan cosinus meskipun yang ditanyakan cos, tapi kita menggunakan aturan sin. Soal berikutnya, nah sekarang limit. Kalau limit seperti ini, kita substitusi dulu ya. Jadi langkah limit itu kita substitusi angka ini 3, kita masukkan ke ini x kuadrat, berarti 3 kuadrat min 9 per 3 kuadrat min 5 kali 3 plus 6. 9 min 9 0, ini 9 min 15 plus 6, 0 min 0. Nah, ini bukan hasil limit, tidak boleh 0/0 itu, karena bukan hasil limit. Maka kalau 0/0 bisa menggunakan teorema L'Hospital bisa, atau teorema yang bisa digunakan untuk mengerjakan ini yaitu turunan pertama untuk yang atas dibagi turunan pertama untuk yang bawah. Atau misalkan kita pengen faktoran juga bisa, nanti hasilnya sama. X kuadrat min 9 per X kuadrat min 5X plus 6. Kita faktorkan misalkan ya. Adakan faktoran ini, berarti ini X plus 3, X min 3 itu X kuadrat min 9. Kemudian yang bawah itu berarti X min 3 sama X min 2. Dikalikan dia 6, dijumlahkan dia min 5. Ini kita sederhanakan dulu. Jadi tinggal limit X mendekati 3 dari X plus 3 per X min 2. Lalu kita substitusi 3 tambah 3, 3 kurangi 2, 6 per 1, 6. Ini kalau kita menggunakan cara pemfaktoran. Tapi kalau teorema L'Hospital turunan tadi itu limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 per, tapi ini harus paham konsep turunan. Nah, berarti sama dengan limit X mendekati 3
X kuadrat turunannya adalah 2-nya ke depan, berarti 2. Kemudian X pangkat 1, turunan min 9 itu 0, atau tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. X kuadrat turunannya 2X, min 5X turunannya min 5, 6 turunannya 0. Nah ini harus paham konsep turunan. Setelah itu tinggal disubstitusi. Berarti 2 kali 3 per 2 kali 3 min 5, 6 per 6 min 5, 6 per 1 sama dengan 6, sama hasilnya. Nah, jawabannya adalah yang E, 6. Cara seperti itu, bisa menggunakan turunan, bisa juga menggunakan pemfaktoran, tapi yang biasa digunakan untuk soal seperti ini adalah turunan. Berikutnya, ini lebih mudah lagi. Kalau tak hingga itu detikan ya kita ngerjakannya. Tinggal lihat X mendekati tak hingga, kalau bentuknya pecahan begini, tinggal lihat pangkat tertingginya. Di situ pangkat tertingginya X kuadrat, depannya 4, kemudian 3 nih X kuadrat. Ya sudah, tinggal 4 per 3 jawabannya. Nah, jawabannya adalah A. Sudah ketemu. Misalkan kurang jelas, misalkan begini. Misalkan kok soalnya 8X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5 per 3 min 4X pangkat 3, misalkan begini. Pangkat tertingginya kan X pangkat 3, berarti ya kita tulis 8X pangkat 3 per min 4X pangkat 3. Ya sudah, jawabannya yang ini aja. 8 bagi min 4 min 2. Bagaimana kalau pangkatnya nggak sama? Misalkan di sini ada 7X pangkat 5 min 3X plus 2, kemudian di sini cuma 2X min 1. Berarti pangkat tinggi 7X pangkat 5, nggak ada pangkat 5, berarti 0X pangkat 5. 7 per 0 tak terhingga. Demikian pula sebaliknya. Misalkan di sini cuma X min 1, di sini ternyata 4X kuadrat min 5X min 6 misalkan. Yang pangkat tinggian X kuadrat, atas nggak ada, berarti 0X kuadrat, bawahnya 4X kuadrat. 0 per 4, 0 bagi 4 itu 0. Oke ya, kalau yang seperti ini, soal seperti ini sangat mudah. Oke, soal terakhir untuk video kali ini, limit tak terhingga untuk X mendekati tak terhingga untuk bentuk pecahan seperti ini ya, bentuk akar seperti ini. Ini hasilnya ada langkahnya, cuma yang lebih cepat untuk menyelesaikan ini ada rumusnya. AX kuadrat plus BX plus C, ini BX kuadrat plus QX plus R. Nah misalkan begini, jika A sama dengan P, sama ini ya. Kalau dari soal sini kan ini 1, ini juga 1 X kuadrat, 1X kuadrat, berarti A sama dengan P, maka hasilnya adalah, hasil limitnya itu adalah B min Q per 2 akar A. Berarti jawaban soal itu adalah B nya dia min 2, min Q berarti min 3 per 2 akar A. Akar A berarti akar 1, berarti min 5 per 2. Jawabannya min 5 per 2, atau di bilangan gandanya min 2,5. Jawabannya adalah yang D. Nah, jika A sama dengan P, tapi ini rata-rata memang A sama dengan P ya. Kalau A nya tidak sama dengan P, A lebih besar dari P, ya hasilnya tak terhingga. Kalau A lebih besar dari P, hasilnya tak terhingga. Kalau A lebih kecil dari P, min tak terhingga. Cuma begitu aja. Oke. Tapi rata-rata memang A sama dengan P. Demikian pembahasan soal USP, ujian satuan pendidikan untuk matematika wajib kelas 12, atau ini ujian akhir ya, kelas 12, ujian akhir sekolah. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin.